Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul ilmi ta'alluman wa ta'liman. Keutamaan ilmu dalam segi mempelajari dan mengajarkan. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian mereka, maksudnya sebagian ulama. Iza jama'al muta'allimul aqla wal adaba wa husnal fahmi. Jika seorang pelajar mengumpulkan akal, adab, dan pemahaman yang baik, wal muallimus sabra wat tawadu'a wa husnal khuluqi, sedangkan seorang pengajar, seorang guru, dia telah mengumpulkan kesabaran, kerendahan hati, dan akhlak yang baik. Artinya baik murid maupun guru itu memiliki sifat tiga tadi. Faqad tammatin ni'amu alaihima, maka kenikmatan-kenikmatan itu sungguh telah sempurna bagi keduanya. Wa ansyada akharu, dan sebagian mereka, sebagian daripada para ulama, pernah membuat syair, pernah menasyidkan, artinya membuat syair tentang hal ini. Faqala, maka ulama tersebut berkata, akhi, saudaraku, lan tanalal ilma, engkau tidak akan bisa meraih ilmu, mendapatkan ilmu, illa bisittatin, kecuali dengan enam perkara maksudnya. Saumbika an tafsiliha bibayanin, saya akan mengabari engkau tentang perinciannya dengan penjelasan atau dengan jelas. Bibayanin, dengan jelas. Yang pertama adalah zakain, kecerdasan, wahirsin, dan kerakusan akan ilmu, wajtihadin, dan kesungguhan, wabulghatin, dan modal, wa irsyadi ustazin, petunjuk guru, wa tuli zamanin, panjangnya waktu. Maksudnya panjangnya waktu di dalam mempelajari suatu ilmu. Jika kita ingin mendapatkan ilmu, maka harus memiliki 6 perkara tadi. Intaha, selesai faedah ini diambil daripada kitab Bajuriyun, dari kitab Al-Bajuri. Hasyiah daripada Fathul Qorib. Faidatun, satu faedah. Qala Al-Hasanul Basri, telah berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, sariru qalamil alimi tasbihun, gesekan penanya seseorang yang alim itu merupakan tasbih. Ketika orang alim itu sedang membuat kitab misalkan. Wa kitabatul ilmi wan nazru fihi ibadatun, dan penulisan dia terhadap ilmu, dia ngarang kitab, wan nazru fihi, dan dia memeriksa atau meneliti ilmu yang dia tulis tadi, fihi ibadatun, wan nazru fihi ibadatun, itu merupakan suatu ibadah. Jadi gesekan daripada atau goresan penanya orang alim, dan juga ketika dia menulis suatu ilmu, dan ketika dia memeriksa ilmunya tersebut, meneliti ilmunya itu, maka itu merupakan suatu ibadah. Wa midaduhu, dan tintanya orang alim, kadami syahidi, itu derajatnya seperti darahnya orang yang mati syahid. Wa iza qama min qabrihi nazara ilaihi ahlul jam'i, dan jika dia telah bangkit dari kubur, maka seluruh orang itu melihat kepadanya. Ini pada saat di padang mahsyar konteksnya. Wa yuhsyaru ma'al anbiya'i, dan dia dibangkitkan bersama para nabi, orang alim itu.
Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah pernah bersabda, wa manittaka'a ala yadihi alimun, barang siapa yang ada seorang alim, seorang ulama yang bersandar pada tangannya, artinya barang siapa yang menjadi atau barang siapa yang pernah disandarkan, barang siapa yang seorang ulama itu bersandar kepadanya, kataballahu lahu, maka Allah menuliskan bagi dia bikulli khatwatin, pada setiap satu langkah, hitqa raqabatin, pahala satu pembebasan budak, pahala membebaskan satu budak. Misalnya kita jadi ngegandeng dengan cara ngerangkul orang alim itu, seperti dituntun lagi saat jalan. Nah, itu pahalanya setiap satu langkah seperti pahala membebaskan satu budak. Wa man qabbala ra'sa 'alimin kataballahu lahu bikulli sya'ratin hasanatan, dan barang siapa yang mencium kepalanya orang alim, maka Allah akan mencatat bagi dia pada setiap rambut yang dia cium tadi sebagai satu kebaikan. Watadarusul ilmi sa'atan minal laili afdalu min ihya'ihi bighairihi, dan mempelajari ilmu sesaat pada malam hari itu lebih afdal daripada menghidupkan malam dengan selain mempelajari ilmu, dengan selain belajar. Wa mudarasatuhu afdalu minaz zikri, dan majlis ilmu itu lebih afdal daripada majlis zikir. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pernah bersabda, hatta al-hitani fil ma'i innama khassa bi dzikri likauniha la lisana laha. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, ini konteksnya Rasulullah itu pernah membahas tentang fadilah atau keutamaan seseorang alim, bahwa seorang alim itu seluruh makhluk baik di langit maupun bumi itu beristighfar kepadanya. Sampai-sampai Rasulullah mengucapkan begini, yang beristighfar itu bahkan hatta al-hitani fil ma', bahkan ikan hut yang ada di air, yang ada di laut. Nah, Rasulullah menyebutkan secara khusus spesies atau jenis ikan hut itu karena ikan hut itu nggak punya lidah. Jadi jangankan makhluk yang punya lidah yang beristighfar kepada orang alim, makhluk yang nggak punya lidah pun itu beristighfar kepada orang alim. Makanya disebutkan di sini, inna ma khassaha bi dzikri likauniha la lisana laha. Sesungguhnya Rasulullah mengkhususkan penyebutan ikan hut, disebutkan ikan itu ikan hut, karena ikan hut itu tidak memiliki lidah. Intaha, selesai faedah ini. Bujairimiyun, diambil daripada kitab Hasyiah Bujairimi. Wa qala Abu Laisi, dan Imam Abu Lais pernah mengucapkan, man jalasa inda alimin, barang siapa yang duduk di sisinya orang alim, artinya belajar sama orang alim, walam yaqdir ala hifzi syai'in minal ilmi, dan dia tidak dapat untuk atau tidak mampu untuk menghafal satupun ilmu, nggak dapat memahami, nggak dapat menyimpan, nggak dapat memasuki dalam otaknya apa yang disampaikan oleh orang alim tersebut berupa ilmu tadi. Nala sab'a karomatin, maka dia telah mendapatkan 7 kemuliaan bagi orang yang belajar tapi nggak faham apa yang dipelajarinya. Fadlul muta'allimina, yang pertama adalah kemuliaannya orang-orang yang belajar. Wa habsuhu 'ani dzunubi, dan menahannya dia daripada dosa. Ya, karena pas dia saat belajar itu kan artinya dia menghindari maksiat. Wa nuzulur rahmati alaihi, dan turunnya rahmat kepadanya, hala khurujihi min baitihi, ketika dia keluar dari rumahnya. Wa iza nazalatir rahmatu ala ahlil halqati, dan jika turun rahmat itu kepada orang-orang yang ada di majlis,
hasala lahu nasibuhu, maka dia mendapatkan bagiannya. Wa yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an, dan baginya ditulis suatu ketaatan selama dia masih mendengarkan. Wa iza daqa qalbuhu, dan jika hatinya sumpek, li'adamil fahmi, karena dia tidak memahami apa yang dia pelajari tadi, dia enggak faham. Sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala, maka kesumpekannya itu akan menjadi wasilah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubihim min ajli. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu berada di sisinya hati para hambaku yang hancur, yang pecah, yang gundah gulana sebab aku. Ai jabiruhum wa nasiruhum. Maksudnya adalah Allah adalah zat yang akan memperbaiki mereka, memperbaiki hati mereka, dan yang akan menolong hati mereka. Wa yurwa izzul alimi wa zulul fasiki, dan hadis-hadis tentang kemuliaan orang yang berilmu dan hadis-hadis tentang kehinaan orang yang fasik itu diriwayatkan, fayaruddu qalbahu anil fasqi wa yumilu tab'ahu ilal ilmi. Karena hal tersebut dapat mengembalikan hati seorang hamba daripada kefasikan dan dapat membuat tabiat seorang hamba itu condong kepada ilmu. Wa qala aidan, dan Imam Abu Lays juga pernah mengatakan, man jalasa ma'a samaniyati asnafin zadahullahu samaniyata asya'a. Barang siapa yang duduk bersama 8 golongan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahi baginya akan 8 perkara. Man jalasa ma'al ghniya'i zadahullahu hubba dunya wa raghbata fiha. Barang siapa yang duduk sama orang-orang kaya, maka Allah akan menambahi bagi dirinya akan kecintaan dunia dan keinginan di dalam perkara dunia. Wa man jalasa ma'al fuqara'i hasala lahu syukru wa ridha bi qismatillahi ta'ala. Dan barang siapa yang duduk sama orang-orang miskin, maka dia akan mendapatkan rasa syukur dan rasa ridha terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wa man jalasa ma'a sultani zadahullahu al-qaswata wal kibra. Dan barang siapa yang duduk sama para sultan, bersama para sultan, para penguasa atau para raja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahi di dalam dirinya akan rasa kekerasan hati dan rasa kesombongan. Wa man jalasa ma'an nisa'i zadahullahu al-jahla wa syahwata. Barang siapa yang duduk bersama perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahi pada dirinya akan kebodohan dan syahwat. Wa man jalasa ma'as sibyani izdada minal lahwi. Dan barang siapa yang duduk bersama anak-anak kecil, maka akan bertambahlah rasa untuk keinginan bermain-main pada dirinya. Wa man jalasa ma'al fusaqi izdada minal jara'ati ala zunubi. Dan barang siapa yang duduk sama orang-orang fasik, maka rasa keberanian pada dirinya untuk melakukan dosa itu bertambah. Wa taswifit taubati, dan rasa untuk menunda-nunda taubat pada dirinya itu akan bertambah. Ai ta'khiriha, yaitu mentakhirkan, memperlambat, mengakhir-akhirkan taubat. Wa man jalasa ma'as salihina izdada raghbatan fit ta'ati. Dan barang siapa yang duduk bersama para orang soleh, maka rasa di dalam untuk melakukan ketaatan pada dirinya itu akan bertambah. Wa man jalasa ma'al ulama'i izdada minal ilmi wal amali. Dan barang siapa yang duduk bersama para ulama, maka akan bertambahlah ilmu dan amalnya.
Intaha, selesai faedah ini. Bujairimiyun alal iqna'i, diambil daripada kitab Bujairimi, hasiah daripada kitab Al-Ighna, syarah kitab Taqrib.